Dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah pada anak, Wahana Vivi Indonesia menyadari pentingnya peran tokoh agama di dalamnya. Untuk itu, kami berkomitmen dalam penguatan kapasitas tokoh agama sebagai aktor penting menciptakan lingkungan yang ramah anak. Serangkaian kegiatan telah kami lakukan di sejak awal tahun 2022, dimulai dengan workshop terkait saluran harapan untuk perlindungan anak dan gender, diikuti dengan pelatihan pengasuhan dengan cinta, dan saat ini merupakan rangkaian ketiga dari peningkatan kapasitas ini terkait workshop penguatan kapasitas tokoh agama dalam mencegah dan juga merespon kekerasan seksual pada anak. Diharapkan tokoh-tokoh agama yang telah dilatih dalam proses ini nantinya akan menjadi informan, menjadi pelapor dan juga pendamping dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lapangan. Dalam pelatihan ini kami tidak hanya melatih tokoh agama, tapi kami juga melihat mitra-mitra penting lainnya seperti PKK dan juga penyuluh dari KUA. Jadi dalam workshop ini kita bertujuan untuk meningkatkan kompetensi gitu ya, penguatan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama, yang dimiliki oleh pemimpin ya, dalam hal ini adalah pemimpin agama. Sebagai contoh, dalam workshop ini kita meningkatkan kompetensi terkait dengan kekerasan seksual. Jadi di dalam workshop ini kita juga mengundang narasumber gitu untuk menjelaskan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi apa-apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual. Mungkin selama ini misalnya perkawinan anak tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual, tapi dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini maka perkawinan anak itu masuk, dan ini diketahui oleh pemimpin agama. Demikian juga pemimpin agama diberikan pemahaman mengenai penyebab utama ya, bila mana kekerasan seksual ini terjadi gitu. Misalnya karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, kemudian adanya konsen begitu ya dari orang dewasa. Dan untuk anak-anak sendiri memang konsen ini tidak relevan untuk digunakan begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita kuatkan kepada tokoh-tokoh agama. Demikian juga ketika misalnya tokoh-tokoh agama menerima kasus-kasus kekerasan seksual dari jemaatnya, dari umatnya, para tokoh agama mengetahui, mempunyai keterampilan bagaimana melakukan konseling yang baik untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Saya adalah seorang peserta dari workshop tentang kekerasan seksual pada anak, dan terima kasih untuk semua materi yang telah disampaikan kepada saya, dan saya lebih dalam lagi mengetahui tentang apa itu kekerasan terhadap anak. Dan pesan saya, karena saya melayani dan di lapangan yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak tentang pernikahan dini. Oleh karena itu, saya minta sarannya WVI jangan sampai berhenti sampai di sini saja, tetapi saya mau bahwa berlanjutan tentang kekerasan anak terhadap pernikahan dini, apa konsekuensinya dan apa resikonya. Oleh karena itu saya minta supaya WVI memfasilitasi kembali tentang kekerasan terhadap anak, tentang secara khusus untuk pernikahan dini. Terima kasih, Tuhan memberkati.